Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Telaah Akidah Akhlak, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, sekaligus teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Langsung saja, saya atas nama Irodatul Jannah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 6, dari Kampus Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, akan mempresentasikan tentang telaah materi Akidah Akhlak kelas 7 dari bab 1 sampai bab 5. Baik, yang pertama di dalam bab 1 yaitu di semester ganjil kelas 7 menjelaskan tentang akidah Islam. Di sini kompetensi intinya yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural yang berdasarkan keingintahuannya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya yang terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba mengelola dan menyajikan dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, juga menggambar dan mengarang, sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, sudah itu, setelah kompetensi inti, di sini ada kompetensi dasar. 1.1 yaitu menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir, bertindak, dan bersikap. 2.1 mengamalkan perilaku jujur dan istiqomah sebagai implementasi dari meyakini akidah Islam. 3.1 memahami dasar tujuan, bukti atau dalil akidah Islam dan manfaat mempelajarinya. 4.1 mengomunikasikan dasar, tujuan, bukti akidah Islam dalam bentuk peta konsep atau media lainnya. Adapun di sini indikator pencapaian kompetensi dari bab 1 tentang akidah Islam. 4.1 menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir bersikap. 2.1 mengamalkan perilaku jujur dan istiqomah sebagai implementasi akidah Islam. 3.1 menjelaskan akidah Islam. 3.1.2 menunjukkan dalil tentang akidah Islam. 3.14 menyebutkan tujuan akidah Islam. 4.1.1 menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Nah, di dalam bab 1 ini materi pembelajarannya ada pengertian akidah Islam, ada dasar-dasar akidah Islam, ada tujuan mempelajari akidah Islam, serta pengertian iman, Islam, dan ihsan. Nah, pengertian akidah Islam di sini, di materi ini peserta didik itu diberi pemahaman dasar tentang apa itu akidah Islam secara mendasar, yang mana yang akan diterangkan bahwa yang dimaksud dengan akidah di sini adalah janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut istilah, akidah adalah satu pokok dasar keyakinan yang harus dipegang oleh yang mempercayainya. Dasar-dasar akidah Islam di sini, bahwa dasar-dasar hukum akidah yang pertama ada Al-Quran atau firman Allah. Yang kedua Al-Hadis, segala ucapan, perbuatan, dan takrir, yakni sikap diamnya Nabi. Adapun tujuan mempelajari akidah Islam di sini, yang pertama
untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak lahir. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Yang keempat, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang bab 2, sifat-sifat Allah. Adapun kompetensi dasarnya di sini 1.2, menerima pembenaran sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah Subhanahu wa taala. 2.2, menjalankan sikap percaya diri sebagai implementasi beriman kepada sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah. Yang ketiga.2, menganalisis sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah Subhanahu wa taala beserta dalil nakli dan aklinya. Yang keempat.2, mengomunikasikan sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiznya Allah Subhanahu wa taala beserta artinya. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensinya 1.2.1 ini menerima kebenaran sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiznya Allah. 2.2.1, menjalankan sifat percaya diri sebagai implementasi beriman kepada sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga.2.1, menjelaskan pengertian sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. 3.2.2, menyebutkan sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. 3.2.3, mengidentifikasi sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. 3.2.4, menjelaskan pengertian sifat mustahil bagi Allah yang nafsiyah, salbiyah, dan maknawiyah. 3.2.5, menyebutkan sifat mustahil Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Adapun tujuan pembelajarannya di sini agar anak-anak itu mampu memahami sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiznya Allah. Nah, di dalam materi pembelajaran bab 2 ini, di dalamnya itu yang pertama, ada pengertian sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Nah, adapun sifat wajib bagi Allah di sini dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, sifat nafsiyah, yaitu sifat yang menegaskan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada sifat salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu sifat ma'ani, yaitu sifat wajib Allah yang juga dimiliki oleh makhluk. Yang keempat yaitu sifat maknawiyah, yaitu sifat yang tetap ada pada zatnya Allah. Nah, adapun pengertian sifat mustahil bagi Allah, yaitu sifat yang tidak layak bersandar pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang menunjukkan kebesaran Allah untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini di dalam sifat jaiz bagi Allah itu ada bukti atau dalil kebenaran sifat-sifat Allah dan juga ada bukti atau dalil sifat jaiz bagi Allah. Nah, adapun ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah, wajib, mustahil, dan jaiz, di sini ada 6. Yang pertama, percaya dan yakin akan adanya Allah, serta menjalankan diri dari paham yang anti Tuhan. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah yang Maha Pencipta adalah Maha Azali atau sudah ada sebelum adanya sesuatu apapun. Yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti binasa kecuali zat Allah yang kekal. Yang keempat, percaya bahwa Allah berbeda dengan semua makhluk. Yang kelima, senantiasa hidup bergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu yang keenam, tidak berbuat musyrik. Nah, yang selanjutnya yaitu di dalam bab 3 ini tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Adapun kompetensi dasarnya di sini
1.3 menghayati perbuatan taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. 2.3 mengamalkan perilaku taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-3.3 menganalisis konsep, dalil, dan dampak positif taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. 4.3 mengomunikasikan contoh kisah yang berkaitan dengan taubat, taat, dan istiqomah, ikhlas dalam kehidupan. Nah, adapun di dalam indikator pencapaian kompetensi dalam bab 3 ini, yang pertama 1.1.3 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua 1.3 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3.3.1 menjelaskan pengertian sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat. Yang ketiga 3.2 menunjukkan contoh sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat. Yang ketiga 3.3 menyebutkan dampak positif sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan tobat. Yang keempat 1.2 mencari kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku ikhlas, taat, istiqomah, dan tobat dalam fenomena kehidupan. Nah, adapun pembahasan materinya di sini ada pengertian taubat, ada jenis dan syarat taubat, ada dampak positif perilaku bertaubat, ada perilaku membiasakan diri bertobat, dan taat. Nah, di dalam taat di sini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Rasul-Nya, taat kepada ulil amri atau pemerintah. Nah, bentuk-bentuk contoh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan sehari-hari, ada dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan juga ada pembahasan materi istiqomah dan ikhlas. Nah, yang selanjutnya yaitu bab 4. Materinya adalah adab sholat dan zikir. Nah, adapun di sini kompetensi dasarnya dari bab 4 di sini, yang pertama 1.4 menghayati adab sholat dan zikir sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. 2.4 mengamalkan perilaku patuh dan disiplin sebagai implementasi adab sholat dan zikir. 3.4 menerapkan adab dan fadilah sholat dan zikir. Yang keempat, 4 mempraktekkan azab sholat dan zikir. Nah, di dalam indikator pencapaian kompetensi dalam bab 4 di sini, yang pertama, 3.4.1 menjelaskan pengertian adab sholat dan zikir. Yang ketiga, 4.2 mengidentifikasikan dalil tentang adab sholat dan zikir. Yang ketiga, 4.3 menjelaskan tentang adab-adab sholat dan zikir. Yang ketiga 4.4 menunjukkan hikmah perilaku orang yang melakukan adab-adab sholat dan zikir yang benar dan baik. Yang keempat 4.1 mempraktekkan adab sholat dan zikir. Nah, adapun materi pembahasannya di sini ada adab sholat, terus ada juga adab berzikir, hikmah sholat dan berzikir. Nah, adapun di sini dari yang pertama adab sholat. Nah, sholat di sini adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah baligh dan berakal sehat. Nah, sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah. Akan tetapi banyak orang kurang bisa menikmati ibadah sholatnya. Nah, hal ini bisa disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah karena ia menganggap sholat hanyalah rutinitas belaka, sehingga sholatnya tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Nah, padahal Allah itu berfirman bahwa dengan sholat yang khusyuk, maka seseorang akan bisa terhindar dari berbuat kekejian dan kemungkaran. Nah, sehingga di antara masalah bangsa ini
adalah banyak orang yang sholat, tapi sebagian mereka ada juga yang melakukan korupsi. Na'udzubillah. Nah, lalu kita perlu bertanya, ada apa dengan sholatnya? Nah, bagaimanakah sholatnya? Nah, ini adalah materi pembahasan di dalam bab 4. Nah, yang terakhir yaitu di dalam bab 5. Bab 5 di sini menjelaskan tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, adapun kompetensi dasarnya di sini di dalam bab 5, yang pertama 1.5 menghayati kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua 5 menunjukkan sikap kasih sayang dan tawaddu sebagai implementasi kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga 5 menganalisis kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Yang keempat 5 menyajikan hasil analisis sifat-sifat keteladanan Nabi Sulaiman. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi di sini dalam bab 5, yang pertama 1.1.5 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2.1.5 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan lain-lain. Yang ketiga 1.5 menjelaskan kisah Nabi Sulaiman dan umatnya. Yang ketiga 2.5 menyebutkan teladan Nabi Sulaiman. Yang ketiga 3.5 menjelaskan kisah umat Nabi Sulaiman. Yang ketiga 4.5 menyebutkan kejadian luar biasa pada kisah Nabi Sulaiman dan umatnya. Yang keempat 1.5 membaca kisah keteladanan Nabi Sulaiman dan umatnya. Yang keempat 2.5 menulis teladan Nabi Sulaiman. Yang terakhir yaitu 4.3.5 mempresentasikan kisah teladan Nabi Sulaiman dan umatnya. Nah, adapun materi pembahasan di dalam bab 5 di sini, yang pertama ada keteladanan Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman bin Daud di sini adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memahami bahasa binatang. Nah, beliau itu juga bisa bicara dengan burung hud. Nah, hud juga boleh memahami bahasa semut. Dalam Al-Quran, surah An-Naml ayat 18-26 adalah contoh dari sebagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan Nabi yang sangat kaya raya. Nah, dalam cerita kisah Nabi Sulaiman di sini, Nabi Sulaiman adalah Nabi yang dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya di antara karunia besarnya. Yang pertama, bisa mengetahui bahasa semua binatang. Nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Juga Nabi Sulaiman mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Terus yang terakhir ini, Nabi Sulaiman juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Nah, kemampuan mengendarai angin di sini adalah kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan tentang telaah materi akidah akhlak kelas 7 MTS. Apabila di dalam video pembelajaran ini ada tutur kata yang kurang sopan atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di dalam video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.